Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cikan Fadri Cintani. Saya dari kelas Pelakel 1. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin menjelaskan tentang keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Sebelum saya lanjut ke materinya, pastikan teman-teman semua sudah membaca doa sebelum belajar ya. Jika teman-teman semua sudah membaca doa, tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke materi aja yuk. Oke teman-teman, jadi materi yang pertama kali akan aku bahas yaitu tentang aspek ruang dan waktu. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Berikut adalah contoh dari interaksi keruangan. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. Selanjutnya adalah aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terikat oleh waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Waktu senantiasa berjalan maju dan tidak bisa dihentikan walaupun hanya sesaat. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama waktu lampau, waktu yang berkaitan dengan kejadian pada masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Kejadian pada masa lalu hanya dapat dikenang. Kegagalan masa lalu juga dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa mendatang. Lalu yang kedua adalah waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Contohnya adalah ketika kalian sedang belajar di kelas, sebaiknya waktu digunakan seefektif mungkin untuk belajar dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan ruang kelas. Lalu yang ketiga adalah waktu yang akan mendatang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang, supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang terkonsep dan terencana pasti akan mendatangkan hasil yang lebih baik dibandingkan kegiatan tanpa perencanaan. Selanjutnya yaitu tentang interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik keruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain adalah yang pertama, kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya adalah wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. Kondisi ini disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, dan temperatur yang rendah, sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, hortikultura, dan komoditas perkebunan, seperti teh dan kopi. Selanjutnya adalah wilayah dataran rendah. Dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. Contohnya adalah peternakan domba dan juga peternakan kambing. Selanjutnya yaitu kandungan mineral. Struktur yang berbeda memengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Contohnya yaitu Jayapura merupakan daerah yang memiliki kandungan logam tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Lalu yang kedua adalah Kalimantan dengan karakter tanah gembut, banyak mengandung unsur-unsur karbon seperti batu bara, intan, dan juga permata. Lalu selanjutnya keanekaragaman hayati, menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna, serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya adalah
Laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbagai komoditas mutiara yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat perhiasan. Lalu yang kedua, daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai buah-buahan. Lalu yang terakhir, lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Sebagai contohnya, wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk cocok dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan tempat peristirahatan. Untuk selanjutnya yaitu tentang syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah, serta kemudahan proses hubungan kedua wilayah itu. Prasyarat dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keruangan adalah yang pertama, complementarity atau saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaan hasil komoditas antar wilayah akan mendorong terjadinya pergerakan manusia dan barang. Yang kedua yaitu intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya pengadaan. Contohnya yaitu sebuah industri berada di Tangerang. Ia akan mempertimbangkan faktor jarak, waktu, dan biaya dalam memasok bahan baku. Yang terakhir adalah transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang. Merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. Sebuah wilayah dengan komoditas sehebat apapun, jika terisolasi dari wilayah lain, tidak akan terjadi interaksi keruangan. Hal ini erat kaitannya dengan infrastruktur sebagai sarana penghubung yang memudahkan pergerakan barang dan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Selanjutnya yaitu pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi keruangan terhadap tatanan hidup manusia yaitu perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. Untuk pusat perdagangan, interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Transaksi pertukaran komoditas dalam dunia perdagangan menyebabkan suatu wilayah berkembang menjadi pusat ekonomi. Pusat perdagangan ini yang menjadi titik temu dari banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa. Contoh pusat perdagangan di Indonesia yaitu yang pertama, pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, atau lebih tepatnya di Jakarta. Lalu yang kedua, pusat grosir elektronik di Progo, atau yang lebih tepatnya di Yogyakarta. Selanjutnya, pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Daerah berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensinya sebagai bentuk ekonomi lokal. Indonesia juga gencar menggalakkan gerakan ekonomi lokal dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan nilai tambah, upaya menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja. Contoh pusat produksi lokal yaitu yang pertama, pusat produksi batik di Laweyan atau yang lebih tepatnya di Surakarta. Lalu yang kedua, pusat produksi tahu di Serasi atau yang lebih tepatnya di Semarang. Selanjutnya, perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi peningkatan mobilitas penduduk. Contohnya yaitu kemudahan mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan.
Interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. Selanjutnya, perubahan orientasi pekerjaan. Berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. Yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya dan sikap saling menghormati satu sama lain akan terjalin dalam interaksi keruangan. Dampak perubahan tatanan sosial yaitu yang pertama, terjalinnya forum kerjasama antar wilayah baik pada tingkat nasional, regional maupun multilateral. Lalu yang kedua yaitu akulturasi budaya baik dalam tatanan hidup, bermasyarakat, hingga ranah religi akan saling memengaruhi interaksi antar ruang. Selanjutnya, bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide, antara lain, yaitu perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi yang pertama, imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Lalu yang kedua, emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang bersifatnya menetap. Lalu yang keenam, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan adalah komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi dan transportasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi yaitu yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua yaitu streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Lalu yang ketiga adalah website, merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Melalui mesin pencari atau search engine, seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah marketplace, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, yaitu yang pertama, perdagangan internasional ekspor dan impor. Untuk contoh yang kedua yaitu pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan mengenai keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Aku harap video ini dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Mohon maaf bila ada salah kata serta pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.